Shalom sobat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini teman-teman. Terima kasih untuk selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang terkasih, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga nilai-nilai dan fitrah itu boleh terjadi bagi kita semua, bagi teman-teman khususnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita akan menayangkan satu diskusi debat yang akan menggugah hati kita. Jangan baperan ya, jangan suka melapor gitu ya. Kalau memang data-data yang dipertanyakan itu merupakan data-data yang begitu baru kalian dengar, maka carilah data-data tandingan untuk melawan argumentasi tersebut. Nah teman-teman, mari kita lihat. Mereka akan terus disadarkan akan kebenaran. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita simak. Ini kan yang nyata. Yuk silakan. Yuk. Oke, kita kasih naik ada Siti Nur Aida. Oh, Siti Nur Aida kayaknya ini saya kenal. Ya, silakan. Siti Nur Aida. Apakah ini Siti Nur Aida yang kemarin bohong-bohong ngaku-ngaku Kristen? Ya, Siti Nur Aida. Dodolmu itu loh, Dis yang bener ngapa, Dis? Iya, nyalakan dulu kameramu, bro. Saya sudah lama ini tidak ngobrol dengan dirimu. Ya, silakan. Kameramu mana? Kau kameramu aja, males aku. Kameramu mana? Sudah malu jadi orang Islam? Apakah kamu sudah mempraktekkan lagi ajaran agama Islam? Kemarin kamu Islam ngaku-ngaku Kristen. Kerjaan orang Islam. Dis, apa kau tiap hari kayak gini bakalnya nggak pulang ke Indonesia, Dis? Coba nyalakan dulu kameramu. Des, kau bakalnya nggak pulang ke Indonesia, Dis? Baiklah, kita turunkan dulu ya. Karena dia sudah malu jadi orang Islam, kita turunkan dia. Dia malu jadi orang Islam kan? Oke, kita kasih naik ada Kayup Lombok. Oke, Kayup Lombok. Iya, selamat malam Kayup Lombok. Kayup Lombok, Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang, Ya, nyalakan malam. kamera Anda. Mari kita diskusi. Anda Muslim? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ayo, kita diskusi dengan baik. Silakan. Sorry, saya lagi sibuk. Hah? Sorry, saya lagi sibuk. Sorry. Oh, lagi sibuk. Ya, lagi sibuk. Lagi. Ya udah di bawah sana kalau sibuk. Oke, kita kasih naik ada Dirman. Dirman ini kalau nggak salah kemarin. Ya, halo, selamat malam Dirman. Bagaimana, sudah sehat? Menjembau orang terkutuk yang dikali. Tuh, datang-datang marah-marah. Kenapa kamu datang marah-marah? Kenapa sih kalau datang marah-marah? Kesetanan Sudah ada apa? capek menjembah orang terkutuk di kayu salib, Bedis. Sudah Tidak capek. Yang capek itu nyembah orang mati di kuburan. Yang capek itu tiap hari gini-gini, kemudian gini, ditanya apa nggak tahu kenapa begini. Kenapa begini orang Islam? Kagak tahu. Kenapa begini? Kagak tahu. Yang capek itu ambil air wudhu, sedot 3 kali. Capek. Nah, buktinya apa? Buktinya banyak orang Islam tidak sholat. Karena apa? Karena sholat bikin capek. Cece nangis nih. Ayo Dirman, kita bahas ini yuk. Saya meminta supaya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran itu dihapus. Gimana kira-kira? Apakah Anda setuju? Bagaimana caranya mau dihapus, Dis? Loh, kan nggak dipraktikkan. Gimana? Contoh misalnya. Edis. Saya lagi ngomong. Dengerin. Menurut hadis, jika seorang Muslim berjumpa seorang Yahudi atau seorang Nasrani, apa yang harus dilakukan? Apa, ulang. Saya ulang satu kali lagi. Menurut hadis, jikalau seorang Muslim berjumpa dengan seorang Yahudi atau seorang Nasrani, apa yang harus dilakukan? Kurasa di Palestina banyak orang Yahudi sama orang Islam Yang ditanya apa? Kenapa sih kalian banyak yang tidak waras? Saya tanya menurut hadis, bukan menurut orang di Palestina. Yang saya tanya menurut hadis. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim jika berjumpa dengan Yahudi atau Nasrani di jalan? Apa yang harus dilakukan? Matamu yang buta baru Tuhanmu yang mati terkutuk. Nah, kan. Oke lah, karena si Dirman nggak jelas orangnya, kita taruh dia di bawah. Apa nggak nyambung?
Ya, sudah ada 9.200 jamaah yang menonton ya. Kepada 9.000 jamaah Hadis TV yang ada di TikTok dan juga yang ada di YouTube ya. Ya di YouTube berapa ini? Sebentar, saya cek dulu. Ada berapa di YouTube yang menonton ya? Sebentar. Sabar dulu teman-teman ya. Kalau kalian ingin ikut berpartisipasi diskusi dengan saya, ini udah 1.600 ya. Baru siaran sebentar ini padahal. Bagi yang ingin mau diskusi dengan saya, tolong pertama-tama berilmulah sedikit ya. Jangan cuap-cuap nggak jelas. Yuk, persiapkan ilmu Anda. Yuk, ya. Oke, kita kasih naik ada Syanda. Ya, selamat malam Syanda. Halo Syanda. Oh, Selamat malam Bang. selamat malam juga. Ya, apakah Ntar Anda hidupin seorang kamera. Muslim? Iya, saya orang Muslim. Silakan Bang. Ayo, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Ah, tumben Bang. Baru Anda ini ada orang Islam yang agak sedikit mendingan lah. Tapi nggak tahu nanti apakah juga ya seperti yang tadi. Tapi Anda Muslim ya Bang ya? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya gini Bang, saya itu meminta untuk dihapuskannya hadis-hadis di dalam agama Islam yang menyebabkan orang Islam itu berlaku bengis seperti orang ya tidak memiliki peri kemanusiaan kepada manusia lain itu. Bagaimana kira-kira Bang? Apakah Anda setuju Bang? Kalau saya sendiri pribadi, ya, kalau sebenarnya menghapus hadis itu bukan hak Anda, itu aja. Memang bukan hak saya, makanya saya meminta kepada umat Islam ya supaya hadis-hadis itu dihapuskan gitu. Ya jatuhnya kalau Anda meminta seperti itu, berarti orang Islam di Indonesia ini bukan hanya satu, seperti itu, ya kan? Banyak. Oke, baik Pak, saya kasih contoh. Siklus. Nah, gimana? Gini, saya kasih contoh. Kalau siklusnya 90, 80, 70%, 70% ini mayoritas Islam, banyak Islam di Indonesia dibandingkan Kristen. Iya, Seperti itu. betul. Tetapi ada hadis-hadis yang menyebabkan orang Islam itu menjadi intoleran. Saya kasih contoh. Bang. Ini kan Anda Islam nih. Saya tahu alasan Anda masih Islam adalah karena Anda tidak tahu apa itu Islam. Seandainya Anda mau mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh dalam satu malam saja, maka besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Oke, saya kasih contoh ya. Mau saya kasih contoh? Anda nggak boleh bilang seperti itu. Kalau saya gimana ya? Orang yang intoleran itu sebuah salah satu oknum sih, kalau menurut saya. Islam Bang, mengajarkan kalau misalnya kedamaian. oknum, kalau misalnya bukan Ya. ajarannya, saya tidak akan meminta Pemahaman, dihapuskan Mas. ajarannya, Pemahaman Bang. Anda kan orang Kristen ya kan? Baik. Jadi pemahaman Anda bukan di Islam. Cukup pahami aja kitab Anda, kitab suci Anda. Jangan mengganggu pemahaman agama Islam seperti itu. Ya, Ternyata bukankah pola kita- pikir agama. Gini Bang, sebentar. Ya. Udah bisa gantian Bang? Sebentar. Oke, silakan. Kita di Indonesia ini kan hidupnya ada Pancasila ya, ada ya persatuan Indonesia ya, bermasyarakat ya, keadilan sosial bagi seluruh, itu gunanya Pancasila seperti itu. Udah bisa Jadi ditanggapi kita Bang? tidak beragama. Saya tidak ada mengatakan bahwasanya Kristen itu seperti apa ya, sesuai di kitab kami, apa yang kalian sembah kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, seperti itu. Keliru. Pantes abang ini masih Islam. Oke, Tapi mau saya bacakan kamu- satu surat ya Bang? Nggak boleh, nggak apa-apa. Boleh. Baik ya. Tadi Anda mengatakan kami tidak menyembah apa yang kalian sembah, betul? Benar. Oke, sayangnya kenapa ini Islam sama Al-Quran kok bertentangan? Ini karena di Al-Quran itu merupakan pedoman, itu petunjuk bagi umat Islam. Oke, saya coba bacakan satu surat kepada Anda ya. Ya. Ya, boleh. Sayangnya Anda nggak punya Al-Quran. Sekalipun Anda punya Al-Quran di rumah, pasti tidak pernah dibaca. Sekalipun dibaca, pasti dibaca Arabnya, tidak dibaca artinya. Pantas Anda masih Islam. Oke, saya bacakan ya. Karena Anda bisa melihat. Oke, apakah Anda punya Al-Quran di rumah? Punya? Apakah Anda mau membacanya? Boleh. Coba ambil Al-Quran Anda. Terus? Coba buka Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Oke. Kita buka di Google aja ya gitu ya. Oh, di Boleh. Google saja. Ya, silakan. Karena saya tahu memang ya nyuruh orang Islam baca Quran itu ya sulit. Silakan. Bukakan Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Tapi jangan satu Nah. aplikasi ya. Oke, Anda ada laptop di depan. Ya, silakan. Surat Al-Ankabut ayat berapa? 46.
46. Silakan dibaca. Dibaca, Bang. Nah, suruh Dalam membaca tafsir. langsung meninggal. Dibaca terjemahannya dulu, Bang. Baca terjemahannya. Oh, terjemahannya aja langsung ya. Hmm. Deskripsinya. Dalam tafsir surat Al-Ankabut ayat 46 ini, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad dan kaum Bang, muslimin. dibaca ayatnya, Bang. Ayatnya dibaca, malah Anda baca ceritanya orang yang kan. Ajab, itu terjemahannya dibaca. Al-Qur'annya. Terjemahan dari Al-Qur'an tersebut, Bang, bukan tafsirnya. Ya, wala tujadilu akhala. Artinya, Bang, artinya. Ya. Oke, saya akan baca tafsirnya ya. Pada ayat sebelumnya Allah memberikan umat Islam petunjuk dalam Nah, menghadapi buset kaum dah, buset. Bang, Anda tahu tafsir, terjemahan, komentari, atau Anda tahu nggak itu? Ya tahu. Coba baca terjemahannya, terjemahan dari ayat itu coba. Oke, ntar ya, sebentar. Nah, inilah orang Islam, teman-teman. Kalian sudah lihat kenapa seseorang masih Islam ya kayak begini. Coba baca terjemahannya. Oke. So. Jadi terjemahan dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab ya. Oke, dan Ya. janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Siapa itu ahli kitab, Bang? Sebentar, saya kan disuruh membaca apa ya terjemahannya. Dan janganlah kamu berdebat dengan Dan ahli janganlah kitab. kamu berdebat dengan ahli kitab. Nah, melainkan dengan cara yang Iya, siapa ahli kitab itu? Sebentar. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Nah, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Dan kami ngemis. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Betul. Kepada siapa ayat itu dikatakan? pada Nabi Muhammad. Iya, disuruh mengatakan kepada siapa itu? Tuhan kami dan Tuhan kamu satu itu disuruh bilang kepada kaum siapa itu? Bentar. Janganlah melainkan dengan cara yang paling baik kecuali dengan orang-orang zalim di antara. Ya, siapa mereka itu? Mereka itu. Ya, orang-orang zalim. Iya, siapa mereka itu? Ya, orang-orang zalim ya. Ahli kitab, betul. Bukan ahli kitab aja, orang-orang yang zalim. Coba baca ayatnya, Ayatnya dibaca dulu. Iya, ayatnya, dan ini artinya ayatnya wala tu jalu apa ini? Bentar ya. Saya soalnya apa ya mata ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Ada Muhammad Ilmi. Ya, selamat malam Muhammad Ilmi. Selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya sudah mengirimkan itu undangan. Silakan diterima. Halo? Sebentar. Jangan grogi, Cari Bang. apa dulu? Saya sudah kirimkan undangan. Silakan diterima. Oke, cari tempat yang mantap. Oke. Diterima dulu, Bang, undangannya. Nah, Udah. gitu kan enak. Ya. Apakah Anda seorang muslim, Bang Muhammad Ilmi? Ya, muslim ya. Baik, perkenalkan Bang, saya seorang Kristen. Saya seorang Kristen, Bang, tapi saya sangat mengerti ajaran agama Islam, Bang. 13 tahun lamanya saya memperdalam agama Islam. Oke. Dan saya dapati selama saya buka channel ini, saya dapati tidak ada satupun orang Islam yang lebih mengerti ajaran Islam daripada saya. Nah, tema kita kali ini, Bang, saya meminta supaya dihapuskannya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran. Bagaimana kira-kira menurut Anda? Silakan. Sama. Jadi gini ya, pertama yang harus dipahami, di dalam Al-Quran itu disebutkan waman asdaqo minallahi haditha. Siapa perkataannya yang paling benar, paling jujur, selain perkataan dari Allah. Nah, itu dia. Jadi kalau perkataan-perkataan di luar dari Allah, ya tidak ada jaminan. Maksud Anda hadis Bukhari?
Iya, tidak ada jaminan. Yang Wah, terjamin itu mantap ini abang nih. yang Berarti terjamin Anda setuju itu, untuk dihapuskannya hadis-hadis Bukhari, hadis-hadis Muslim itu? ya itu bukan wewenang saya. Nah. Kalau masalah Sebentar Itu Bang, bukan sebentar. wewenang Ini saya. ilmu Anda agak bagus nih. Banyak orang tidak tahu bahwa Al-Qur'an itu sendiri adalah hadis, betul? Betul. Ya. Jadi Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu tertulis dengan hadis mana lagi kamu akan percaya, kan begitu. Tapi ya di dalam terjemahan dengan Quran mana lagi, begitu ya. Padahal bunyinya itu dengan hadis mana lagi. Ya. Nah, berarti Anda setuju bahwasanya hadis-hadis selain daripada Al-Qur'an itu tidak dijamin kebenarannya, betul? Oh ya, karena kan dalam Al-Quran disebutkan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi yang tidak diragukan itu adalah Alkitab dalam arti ayatul kitab dalam arti Al-Quran gitu loh. Oke. Kalau selain itu ya memang tidak ada jaminan. Oke. Kenapa? Karena namanya manusia kan. Manusia itu kan memang tidak absolut kebenarannya. Oke, berarti Anda sepakat untuk dihapuskannya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran. Contohnya apa yang menyebabkan intoleran itu? Misal Bang, misalnya ada sebuah hadis yang berbunyi begini: kalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Pernah dengar hadis itu? Ya pernah, cuman apa dulu latar belakangnya? Kalau latar belakangnya nggak ada masalah seperti itu dilakukannya salah lah. Nggak ada latar belakangnya Bang, nggak ada. Ya, Di sini waktu saya baca hadisnya nggak ada latar belakangnya. Nih, ya semua itu kan harus ada latar belakang. Kalau lah justru tiba-tiba itu seperti makanya di sini tidak saya temukan latar belakangnya. Makanya saya bilang bagaimana kalau hadis-hadis seperti itu dihapus saja. Karena itu Ya. menyebabkan orang Islam menjadi kaum yang intoleran. Kalau ketemu ada orang orang Kristen lagi kebaktian di jalan, dibubarin. Jangan terjadi Bang. Kayaknya dia lagi googling itu Anda. merekam. Saya Ya nggak apa-apa, merekam. direkam saja. Ya, bentar ya, saya rekam dulu ya. Silakan. Sebenarnya banyak yang rekam ini nanti, gampang. Iya, masalahnya Anda terjeda, Bang. Anda nggak bisa keluar dari aplikasi, Bang. Kalau seperti iya, ini, udah. ketika Oke, Anda oke. keluar dari Lanjut. aplikasi, Anda terjeda. Kita tidak Ya, bisa ya, lihat ya. apa-apa. Lanjut, Oke, gini, Bang. Jangan bernapas di situ, Bang. Jangan bernapas, jangan begitu. Ya, agak berisik. Gini. Ya. Di dalam hadis yang barusan saya bacakan, tidak ada di sini, ya, ada latar belakang atau apapun. Di sini tahu-tahu saja diriwayatkan dari ini. Nih, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Ini juga dipraktikkan ini, Bang. Ada banyak tetangga-tetangga saya, ustadz-ustadz juga yang nggak mau mengucapkan salam. Ada. Gara-gara ini, mengucapkan salam nggak mau, Bang. Nggak mau. Iya, nggak mau. Betulan Bang, banyak orang Islam kayak begitu. Karena apa? Karena ajarannya begini, jangan mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Dan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Ini hadis, ini sahih. Nah, bagaimana ini tidak menyebabkan intoleran? Makanya saya minta hadis-hadis itu dihapus. Dan Anda tadi sudah setuju bahwa tidak ada jaminan bahwa itu benar hadis-hadis itu. Betul? Ya begitu, menurut Al-Quran begitu. Makanya saya bilang, ya kan, kalau saya itu meyakini bahwa Al-Quran itu ya watamat kalimatur rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi, ya. Sudah tamat Al-Quran ya, sudah paripurna, sudah lengkap sehingga ya. Kenapa? Karena dia tidak ada perubahan kalimatnya. Nah, kalau dia selain Al-Quran, dia bisa ditambah-tambahi, bisa dikurang-kurangi, bisa direvisi, ya kan? Berarti Kalau Anda Al-Quran setuju? itu- Berarti Anda setuju ya untuk dihapus-hapuskannya hadis-hadis semacam itu ya? Ya kalau bertentangan dengan Al-Quran, ya saya tidak masalah saya. Kalau bertentangan ya, apapun perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak benar. Oke, baik. Apapun. Ya, mantap ini teman-teman ya. Jadi dia setuju ini ya. Secara tidak langsung dia menyetujui untuk dihapuskannya hadis-hadis tersebut. Karena gini, Bang. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran ya, Karena begini, Bang. kalau tidak sesuai. Karena begini, ada banyak kejadian ya. Kita kasih satu contoh bagaimana ada seorang santri, anak-anak nih Bang, santri ya masih ABG lah, anak kecil. Bagaimana dia mencuri Bang? Mencuri di Alfamart. Ketika dia diinterogasi oleh penjaga Alfamart, katanya ini barang Wahyudi, katanya halal untuk dicuri. Ada Bang. Nah makanya saya bilang,
bagaimana sumber-sumber yang menyebabkan orang Islam menjadi seperti itu dihapuskan saja, Bang. Contoh misalnya ada orang Islam ngerampok bank. Ada orang Islam ngerampok bank, katanya itu namanya fa'i. Terus misalnya di dalam hadis lagi dikatakan, dan janganlah makananmu dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya orang Islam nggak boleh berbagi makanan selain kepada sesama muslim, betul? Betul nggak? Jadi gini, kalau saya ya, semua pernyataan yang bertentangan dengan Al-Quran itu patut diragukan bahwa itu bersumber dari Rasulullah gitu. Jadi kalau dia sesuai dengan Al-Quran, bisa bisa dipakai. Tapi kalau nggak sesuai, ya kalau saya patut diragukan. Sekarang gini aja lah, kita uji. Kita uji bahwa Al-Quran itu terpelihara, tidak diragukan, sempurna, lengkap, dan tibyan ala kulli syai'in, penjelasan atas segala sesuatu. Kita uji Al-Qur'annya aja lah. Boleh. Baik. Tadi Anda kan sudah meragukan hadis nih. Sekarang saya akan buat Anda meragukan Al-Qur'an juga. Gini, Bang. Anda barusan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu lengkap menjelaskan segala sesuatu. Likulli syai', betul? Tibyanan ala kulli syai'in, penjelasan atas segala sesuatu. Menjelaskan dalam arti kata segala sesuatu yang penting ya. Kalau ditambahin yang penting kan? Oh iyalah. dia nggak akan mungkin menjelaskan misalnya bagaimana berarti dia gitu. Nggak mungkin kan? Oke, baik. Sunat itu penting nggak? Kalau tidak ada di dalam Al-Qur'an, ya itu bukan sesuatu yang penting untuk dibahas. Berarti sunat nggak penting? Kalau tidak ada di Al-Qur'an, itu berarti menurut Allah bukan sesuatu yang penting untuk dibahas. Iya, makanya saya tanya, kan sunat tidak ada dalam Al-Qur'an. Makanya saya tanya, berarti sunat itu bukan kewajiban? Kalau tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak perlu dibahas. Oke, bukan bahasa saya tahu. Saya tahu Anda memilih kata-kata yang aman karena Anda menghindari serangan netizen nanti ke inbox Anda ini. Anda, ya kan? saya mempertanggungjawabkan segala sesuatu penjelasan itu dalam Al-Qur'an lengkap kalau ada istilahnya. Ya, kalau tidak ada istilahnya, ya tidak usah dijawab. Kenapa? Menurut Al-Qur'an, Bang, menurut Al-Qur'an, sholat itu penting nggak? Ya penting lah. Oke, penting karena disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai tiang agama, betul? Nggak ada dibilang tiang agama dalam Al-Qur'an. Oh, maksudnya mendirikan sholat itu perintah dari Allah kan? Dirikanlah sholat, betul ya? Ya. Oke. Tegakkan sholat ya. Oke. Nah, apakah sholat itu harus membaca Al-Fatihah menurut Al-Qur'an? Karena Al-Fatihah itu, ya kan, adalah umul kitab. Ya, sab'al minal masani, si 7 ayat yang diulang. Kan? Enggak, dalam sholat. Apakah di dalam sholat itu wajib membaca Al-Fatihah menurut Al-Qur'an? Pertama harus dipahami dulu arti sholat itu apa? Apa arti sholat? Makanya saya jelaskan dulu arti sholat itu apa. Saya tanya dulu, sholat itu artinya apa? Di dalam Al-Qur'an nggak jelas sholat itu apa. Sholat makanya itu kan mencegah kalau nggak jelas mungkar katanya. Ya, itu fungsinya ya, itu fungsinya. Tetapi hakikatnya sholat itu adalah inna sholata alal mu'minina kanat alal mu'minina kitabam mauquta, ya. Sesungguhnya sholat itu bagi mukmin adalah pengkitapan diri pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi pengkitapan diri apakah yang dimaksud sholat itu yang begini-begini, Bang? Kalau itu kan bicara ritual. Ya, di mana ada ayat? Di mana ada ayat dalam Quran kalau katanya Quran lengkap barusan tadi menjelaskan yang dijelaskan. Begini itu, sholat disebutkan dalam Quran. Dengar loh. Ini udah mulai gak konsisten. Maksudnya begini gimana? Bang, gimana? Ketika saya datang ke masjid, saya lihat orang Islam sholat. Ya. Mereka mengangkat tangannya takbiratul ihram begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya kan? Kemudian ada yang begini, ada yang di bawah sini, ya kan? Ada yang di sini, ya kan? Terus tangannya begini, ada yang begini-begini, ya kan? Nah, yang saya tanya, apakah itu yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Jadi begini, bicara sholat itu, ya konteksnya Bang, dijawab dulu, apakah itu yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Itu ritual. Kalau itu ritual, saya ya, kan itu sholat bicara bukan? ritual. Itu sholat bukan? Saya tidak bicara ritual. Berarti bukan, berarti bukan sholat. Sholat itu adalah kan bingung kan? Bukan. Loh. Bang, tadi begini loh, saya nggak nyalakan Anda, Bang. Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu lengkap. Iya lengkap, tapi kita menjelaskan kata Anda yang penting-penting saja, betul? Iya. Nah, sholat penting nggak? Sholat penting nggak? Penting, tapi bukan. Apakah yang dimaksud sholat itu yang begini-begini itu? Tidak ada dalam Al-Quran bicara ritual begini-begini. Berarti bukan itu yang dimaksud sholat? Sholat itu komunikasi. Berarti yang begini-begini itu bukan sholat namanya? Ya itu mungkin komunikasi ritual, tapi saya tidak bicara makin ritual. Parah orang Islam. Bang, semua orang Islam gini-gini loh, Bang. Nah, itu berarti apakah itu sholat artinya? Itu ritual. Ritual, bukan itu sholat.
Hakikatnya sholat itu ya, hakikatnya adalah pengkitaban diri. Ngeri sekali teman-teman, hakikatnya Ya, itu, kita bukan itu. dalilnya Saudara. Gaswat, gawat, Loh, gawat. dalilnya bukan itu. Jadi sholat itu adalah kelanjutan dari membaca Al-Quran, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an fa aqimus sholat. Oke, jadi yang kayak gini-gini namanya Bacalah. bukan sholat ya? Begini-begini itu gimana? Ya ampun, Sekarang jelaskan dulu, ada nggak itu begini-begini di dalam Al-Quran? Bang, justru itu makanya saya tanya, orang Islam di masjid mereka kan gini-gini. Terus begini. Begini-begini gimana? Lu gimana gini? Ini loh Bang nih, saya kasih Makanya gambarnya ya. coba buktikan dulu. Begini-begini itu ada nggak dalam Nih, Al-Quran? sebentar. Saya kasih gambarnya ya, Bang ya. Nih. Lihat Bang gambar ini. Duduknya kayak begini, duduk kayak begini. Selip-selip dikit ntar nggak sah sholatnya ya. Karena Allah kan melihatin kaki, betul? Betul nggak? Nah, ini duduknya begini. Duduknya begini. Nah, terus kalau berdiri gini tangannya takbiratul ihram, betul? Betul nggak? Ya tapi itu ada nggak ayatnya? Makanya justru itu saya baca Al-Quran udah 13 tahun nggak pernah ketemu. Makanya kalau tidak ada ayatnya nggak usah dibahas. Nah, berarti Makanya saya menurut bilang yang ada Anda ayatnya umat aja. Islam, bentar Bang, berarti menurut Anda umat Islam yang banyak ini telah mengira ini adalah sholat, berarti mereka salah. Kalau orang sholat dengan benar-benar sholat, maka dia akan berakibat pada tanha anil fasad wal munkar, menghentikan kekejian dan kemungkaran. Nah, itu yang saya baca dalam Al-Quran. Yang saya baca dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah yang begini-begini ini disebut dengan sholat? Nah, kalau dia tidak mencegah kekejian dan kemungkaran, nggak bisa. Berarti Harus yang begini-begini dikunci. bukan sholat namanya? Ya, kalau dia koruptor nggak bisa. Tapi kalau begini-begini, dia sholat? Ya koruptor nggak dia? Waduh, ini gimana? Loh, kalau koruptor nggak bisa. Poinnya gini loh, kita nggak bicara dia korupsi atau enggak. Apakah ketika orang yang melakukan ritual gerakan-gerakan badan seperti yang dilakukan di gambar ini, apakah itu yang dimaksud dengan mengerjakan sholat? Kan kuncinya mencegah kekejian dan kemungkaran. Nah, sekarang dia Berarti mencegah nggak? ini bukan ini yang dimaksud dengan sholat. Nah, sekarang dia anarkis nggak? Melakukan maksiat nggak? Melakukan kriminal nggak? Kalau Nah, dia melakukan kriminal, justru masuk. Bang, justru di dalam hadis dikatakan, jika kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu. Saya kan bilang yang tidak diragukan itu hanyalah Al-Quran. Jadi kalau kalian bicara hadis, saya tidak tanggung jawab. Nah, Saya itulah bertanggung teman-teman ya. Oke, Karena jadi saya gini. meyakini Al-Quran. Baik Bang, saya hargai Bang. Gini Bang, sebenarnya Bang, saya itu ingin menyadarkan orang-orang Islam supaya berpikir seperti Anda. Kenapa? Anda ini sudah selangkah lebih sebentar. maju. Sebentar Sebentar, gini, gini. Bang. Gini, Anda Sebentar, sudah nggak bisa. Anda berpikir bahwasanya Menurut hadis-hadis itu Al-Quran. diragukan, betul? Gini loh, menurut Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya menurut Al-Quran ya, Anda tidak dapat membimbing atau memberi petunjuk orang yang Anda cintai, akan tetapi Allah lah yang membimbing orang yang mau bimbingan. Itu begitu. Jadi Oke. Berarti tidak Anda bisa setuju? memaksa orang. Nah. Berarti Anda setuju bahwa hadis-hadis itu meragukan. Maksudnya yang dimaksud hadis itu bukan Al-Quran, tapi karangan Bukhari, karangan Ibnu Majah, karangan Sahih Muslim. Berarti itu meragukan. Dengar kataku ya. Selain Al-Quran sebagai kitab Allah, selain Al-Quran, mau hadis perawi, mau Bible, itu tidak menjamin. Kenapa? Cuman Al-Quran yang menjamin la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oke. Nah. Oke, satu poin sudah saya Adil ya? terima. Adil ya? Adil nggak? Satu poin sudah saya terima, Bang. Tapi gini, Bang, tapi pernyataan Anda tentang Al-Quran juga pada akhirnya juga ya membuat menjadi bumerang. Contoh. Kalau Anda meragukan hadis-hadis, lalu bagaimana cara Anda sholat? Cara sholat. Nah, jadi gini. Ada satu ayat yang mengatakan begini, wala taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamuna ma taquluna. Jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian kondisinya mabuk. Ya. Sehingga kalian tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Bukan hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Baru tegakkan sholat. Kalau enggak jangan. Mabuk di sini bukan mabuk botol aja, tapi mabuk kesadaran, mabuk pemahaman. Jadi kalau dia kesadaran mabuk, nggak ngerti apa yang diomongin dalam sholat, dia akan baca Quran, tapi nggak ngerti di dalam sholat itu apa yang dibacanya. Itu mabuk. Nah, itulah banyak orang Islam begitu kan? Mereka sholat dengan bahasa Arab, tapi mereka nggak tahu apa artinya, betul? Makanya jangan salahkan Islam, Al-Quran, tetapi oknumnya lah salahkan. Kok banyak amat, Bang? Iyalah, namanya itu hukum sebab akibat. Jadi kalau manusia tidak mengikuti Islam, tidak mengikuti Al-Quran, maka akibatnya ya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu loh kualitasnya. Baik, kalau mengikuti Al-Quran, bagaimana dengan At-Taubah ayat 29? At-Taubah ayat 29. Coba dibaca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anda disuruh Jadi memerangi nggak?
Jadi ayat itu dilihat dari awal ya, ayat pertama, kedua, ketiga sebelum ke ayat 29, maka ada di situ konteks ya. Teks itu tidak boleh dipisahkan dengan konteks. Kalau dipisahkan dengan konteks, maka terjadi salah paham. Salah paham itu sumber bencana. Konteksnya adalah Di mana bahwa konteksnya? sebelumnya, di ayat sebelumnya dibaca. Nanti sebelumnya mukmin itu Bang, saya sudah baca 100 kali Al-Quran tuh, sudah khatam 100 kali. ya nggak apa-apa. Yang penting dia dapat hidayah apa tidak, berpedoman tidak. Jadi Iya, gini, makin saya baca, makin saya baca Al-Quran, makin saya yakin bahwa tidak bisa dipercaya. jadi jangan samakan Al-Quran dengan terjemahan. Ini harus dicatat ya. Al-Quran itu bukan terjemahan. Dan Oke, terjemahan itu baik, bukan kalau Al-Quran. begitu coba sampaikan itu dalam bahasa Indonesia. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 29. Jadi konteks pada ayat sebelumnya itu yang terjadi adalah mukmin itu dibunuh lebih dulu, diusir, difitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mana Sehingga pada ayatnya momen- ini Anda nggak? Sebentar, saya buka ya, saya tunjukin ya. Oke, coba. Bisa nunggu nggak? Iya, tapi Bisa jangan nunggu. keluar dari aplikasi. Anda harus ambil Sebentar. Al-Quran. Oke. Bentar ya. Kita berdasarkan bukti data ya. Iya, silakan. Yuk, silakan. Ya. Ambil ngopi-ngopi dulu. Kita santai-santai aja. Nah, Ya, teman-teman, impact ya dari acara kita ini makin banyak Islam-Islam seperti Bang Muhammad Ilmi ini. Ya, dia sudah meragukan hadis itu ya. Dia udah ini, kalau kata orang-orang yang percaya kata wafi, orang ini disebut sebagai ingkar sunnah katanya. Tapi dia mengatakan kepada wafi, justru wafi itu adalah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Jadi mereka saling menyesatkan saudara-saudara. Ya, karena apa? Begini teman-teman. Ketika Muhammad hendak meninggal dalam Ini. sebuah hadis ya. ini udah ada Baik, silakan, nih. silakan. Nah, nih. Saya balik dulu ya. Silakan. Eh, At-Taubah. nih. Oke. Nih, ini ayat ke dibuka sama-sama. Ya silakan Ayat keberapa ini? Anda baca. Ini ayat Kalau salah nanti saya koreksi, silakan. ke-13 nih. Ayat ke-13. Jauh amat Bang ke 13. Lah iya kan ayatin bainatin, ayat-ayat yang saling menjelaskan, kan gitu. Ya gimana Ayat saling bunyinya menjelaskan. 13? Itu. Jadi di ayat 13 itu, mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar janjinya? Jadi ada perjanjian damai yang dilanggar gitu. Jadi kalau dalam perjanjian damai itu tidak boleh ada yang ibaratnya terus, gencatan senjata. ayat gitu. berikutnya. Nah, dan telah merencanakan untuk mengusir rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu. Terus Apakah ayat kamu selanjutnya. takut kepada mereka, padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Artinya sekarang gini Bang, aja lah. kita nggak bahas ayat 13, ayat 29. Ayat itu sudah nggak nyambung lagi dengan ayat 29. Makanya Ini biar Bentar, Anda bentar, tahu bentar, konteksnya. sebentar. Coba sebelum baca Sebentar. 29, coba bacanya itu 28, kemudian Nggak begitu. 26. Jadi nggak coba begitu, silakan. nggak begitu. Nah, Ayat mau tiga- ngeles ya, sebentar, teman-teman. sebentar loh. Itu Kasih setelah kesempatan. ayat 13 itu udah lari kemana-mana. Enggak, Udah ke memang pasar, ayat udah itu ke lebih ini, dulu udah dibaca. kemana-mana bang, nggak akan nyambung lagi. Kasih kesempatan nggak saya ngomong. Coba silakan. Jadi ayat ke-13 itu menunjukkan bahwa itu duluan. Baru Oke, ayat 14-nya tidak apa? langsung. Tunggu bentar loh. Tidak langsung disuruh perangi, tetapi ada lebih dulu. Sekarang gini aja, Bang Edis, kalau dipukuli, Bang, dibunuh, saudaranya balas perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. nggak? Iya. Karena konteksnya Oke. lebih dulu. Di mana lebih diperangi. dulu? Ya, ayat 13 nya lihat. Loh. Kok ayat 13 yang saya baca 29? Iya, kan itu masih dalam satu surat. Masih dalam satu surat itu. Dia berkaitan. Iya, sistematis. tapi itu kalau Anda baca ayat 13, 14, 15 itu udah putus dengan ayat 29-nya. Nggak bisa putus. Oke, Nah, coba sekarang ke 14. bisa Coba putus. sekarang ke 14. Sekarang 14-nya. Jadi ayat 13 kan diperangi lebih dulu, maka harus dibalas. Ayat Harus dibalas. 14-nya. Perangilah mereka. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan dia akan menghina mereka dan menolongmu. 14. Artinya apa? Enggak, jangan Berkaitan. artinya 14. Coba Iya. 14. Ya itu 14 tadi. 15. Itu Pak. 15. 15. Ah. Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang-orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang menghendaki itu. Artinya Coba apa? 16. 16. Am hasibtum. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Maksudnya belum teruji lah. Jadi harus teruji dulu. Oke, Harus terus berjihad ke dulu. ayat 17-nya, 18. Terus ke ayat 17. Tidaklah pantas orang-orang musyrik ya memakmurkan masjid Allah. Padahal Nah, mereka udah lari mengakui kan? bahwa Kan mereka udah lari beribadah. kemana-mana. Enggak. Kan sudah lari kemana-mana. Udah bahasannya udah lain.
Gimana? Ada. Sekarang lari ke orang-orang musyrik. Itu udah putus. Mau Musyrik disambung-sambungkan. Dengan kafir itu nggak bisa dipisahkan, sama-sama bukan beriman. Oke, coba Lam baca yang yakun tadi lilladzina tidaklah kafaru. pantas. Coba tidaklah pantas. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Nah, Padahal apakah di mereka situ mengakui. berbicara mengenai orang-orang yang memerangi? Musyrik ini dengan kafir itu nggak bisa dipisahkan. Iya, Lam yakunil apakah di ladzina- situ dengar dulu. orang-orang yang memerangi? Dengar dulu, lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina Iya, makanya saya munfakina bilang, Bang. hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi Oke, gini, makanya sekarang saya bilang, Ya. berarti Orang sebagai kafir seorang itu- muslim, Anda disuruh untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul? orang-orang yang memerangi lebih dulu. Di mana merangi Bang lebih Edis dulu? nanya nih, kalau keluarga Bang Edis dibunuh, Aduh, Bang Edis nggak ini jawab, merangi nggak boleh. merangi yang dulu Nggak yang mana? Itu udah pindah ya, ayat ayatnya. 13 At-Taubat ayat 13. Itu pembuktian. Iya, setelah Nah. 13, kemudian ayat 18 sudah bicara yang lain. Nggak ada, masih ada kaitan itu. Cuman nggak bisa orang semuanya mengkaitkan. Ya udah, memang. coba Iya. sekarang 19-nya. Kok 19? 18 aja belum lagi. Ya, coba 18-nya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap menegakkan sholat. Apakah di situ bicara orang-orang yang memerangi? Ini membedakan antara Nah, musyrik kan? dengan mukmin. Dibedakan dulu. Oke, coba sekarang 19-nya. 19. Itu tadi 19 itu. Nah, coba sekarang 20. 19 ini. Ini. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Apakah di kemudian situ serta bicara berjihad? lagi mengenai orang-orang yang memerangi orang Islam? Ini membedakan bahwa Iya, saya tahu, tapi di situ tidak bicara lagi mengenai orang-orang yang memerangi. Gimana deh? Jangan dipotong dulu. Ini membedakan karena ada orang nggak mau perang. Iya, Ada tetapi orang nggak di mau perang. situ Ini tidak beda. bicara mengenai orang-orang yang memerangi, betul? Sebentar. Coba ini coba baca ayat dibedakan. 19-nya, coba baca ayat 19-nya. Jadi gini, 19-nya. ini konteksnya ada orang nggak mau diperintah perang. Padahal Enggak, dia coba udah diperangi. 19-nya, coba 19-nya. Nah, ya itu 19. Apa? Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang beriman? Artinya orang beriman itu harus berjihad. Kalau dia dipukuli, kalau dia dibunuh. iya. Berarti Gitu. menurut Harus Al-Quran orang Islam harus berjihad, betul? Kalau dia dibunuh, kalau dia diusir, kalau dia dipitnah, harus perang. No, kan? Abang aja kalau keluarga abang dibunuh pasti perang. Mana ada nggak perang? Aduh, ini Memang itu konteksnya. berat. Itulah konteksnya. Oke lah. Jadi intinya yang saya bilang begini, Bang. Intinya ketika Anda tidak percaya kepada hadis-hadis, memang itu sudah benar. Tapi ketika Anda percaya kepada Al-Quran, akhirnya nanti Anda butuh hadis. Ini serba salah, makanya saya bilang, Bang. Ini Itu kan seperti masih makan dugaan. Ini Itu kan seperti dugaan. makan buah si malakama. Kita buktikan semua jawaban di Al-Quran Oke, jelas. sekarang saya tanya, Anda sunat nggak, Bang? Nah. Anda dan nggak digunting nggak itu kulit katannya? Ada nggak dalam Al-Quran istilah Enggak, Anda, sunat? saya tanya, Anda sunat Lah. nggak? Loh, ada nggak dalam Al-Quran sunat? Enggak, saya nggak Istilah tanya sunat. Quran. Anda sunat nggak? Ya, pokoknya apa Nah, yang ini tidak mau dalam ngeles nih, ini Al-Quran. mau ngeles. Saya pemahaman saya jelas. Enggak, segini Bang. Saya mau ngobrol santai dulu. Anda sunat nggak? Loh, saya tidak pernah menyunatkan burung saya sendiri. Oke, Anda sunat. Oke. Loh, Ketika nggak Anda pernah saya sebentar, menyunatkan Bang. burung saya sendiri. Iya, sebentar. Ketika Anda sunat itu, menurut Anda itu ajaran Al-Quran atau bukan? Di dalam Al-Quran tidak ada istilah sunat. Berarti itu Tidak bukan sesuatu ada. yang sangat-sangat Berarti penting. orang Islam yang sunat, berarti mereka ngapain? Kan nggak dilarang juga kan? Kan nggak ada larangan. Pakai topi kan nggak dilarang, nggak masalah toh. Nggak dilarang, pakai kacamata nggak dilarang. Kan sesuatu yang nggak dilarang boleh. Iya kan? Jadi saya ngapain pula saya melarang? Sesuatu Ya, yang nggak makanya saya dilarang, bilang boleh. gini Bang. Makanya yang saya bilang, ketika Anda mengikuti Al-Quran saja, maka seorang Muslim itu tidak akan sunat, betul? Sesuatu yang tidak dilarang nggak masalah gitu loh. Iya. Saya tidak Teman-teman tidak- dengerin tuh. Ah, sesuatu yang Dengerin tidak dilarang tidak masalah. Nah, berarti Contoh. seorang Muslim yang sunat, yang mengkitankan dirinya itu bukan menuruti ajaran Al-Quran, betul? Tidak dilarang, tapi dia Wah, ini tidak dia- diperintah. Tidak dilarang, tidak diperintah. Waduh. Tidak Iya, ada benar. perintahnya. Tidak larang, Tapi tidak ada diperintah. larangannya. Berarti umat Iya. Muslim tidak diperintah untuk berkitan? Di dalam Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Oke, sebentar, saya naikkan satu Muslim ya. Saya naikkan satu Muslim. Kita naikkan satu Muslim, misalnya Rijal Motor, yuk. Bentar Bang. Ini Islam ini makin banyak sekarang yang sudah akibat Edis TV. Ya, beginilah orang Islam satu sama lain cakar-cakaran. Bang Saya Rijal. nggak pernah cakar-cakaran sama Bang Rijal. Nggak Oke. pernah saya cakar-cakaran. Halo, udah Rijal. Nah, ini udah Rijal. Ada nih satu Muslim ini. Ya, namanya Muhammad Ilmi. Dia bilang katanya orang Islam itu tidak diperintahkan untuk berkitan. Di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran. Panyang nih kepala ambo, di panyang. Yang mana yang benar ini? Aduh, pusing. Tapi juga dilarang loh.
Coba Dilarang silakan ya. Rizal. Nggak ada Gimana dilarang. nih Rizal? Gimana nih? Coba nih. Baik Dis ya. Aku sebentar aja ya Dis ya. Di dalam Islam itu orang-orang Islam itu akal dan otak sangat diutamakan di dalam Islam. Ya. Bahkan saking pentingnya berpikir, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk memakai akal dan otak kita. Bahkan ketika ilmu, ingat ya, ilmu Kayak denger sholat khotbah tadi. Jumat ini. Satu, Kayak denger khotbah Jumat ngantuk. Dengar dulu. Rizal yang ditanya, apakah benar kata Muhammad Ilmi bahwasanya umat Islam tidak disuruh khitan? kau dengar dulu deh, sebentar aja, belum nyampe 2 menit, aku 1 menit aja belum sampai aku. Apa salahnya aku kasih aku waktu agak 3 menit atau 5 menit, kan nggak lama. Enggak, itu, sebelum Merah. dijelaskan coba dijawab Bagaimana dulu pentingnya? apakah yang dikatakan. Coba Muhammad Ilmi kenapa melarikan diri? Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Bang, Anda bilang sebentar, Bang. Anda bilang bahwa menurut Al-Qur'an umat muslim tidak diperintahkan untuk berkhitan, betul? Tidak ada perintah dalam Al-Quran, tapi juga tidak dilarang gitu. Jadi saya tidak mengharamkan, tidak dilarang. Ya, silakan aja. Oke, berarti menurut Al-Qur'an umat muslim tidak diperintahkan untuk berkhitan. Betul begitu, Rizal? Aku baru saja bicara, kau sudah potong aku, makanya aku terangkan tadi agar otakmu tuh agar otakmu itu nyampe. Saya yang disalahin kan lagi kan? Iya, makanya jangan dipotong, Oke, jangan silakan. dipotong. Baik, aku ulang Oke, lagi. tapi saya minta jawaban singkat dulu. Apakah Al-Qur'an memerintahkan untuk berkhitan? Ya, Oke, diperintahkan. Bang Muhammad Bahkan ini, apakah Al-Qur'an memerintahkan untuk berkhitan? Istilah hitam tidak ada dalam Al-Quran. Baik, Jadi itulah saking lengkapnya Al-Qur'an. Saking lengkapnya Al-Qur'an, maka orang Islam ditanya soal khitan 1A 1B. Berat, Jadi- saudara. jadi gini, dia dikatakan lengkap untuk hal-hal yang penting ya. Aku sebentar dulu karena aku baru masuk kan. Begitu pentingnya akal dan pikiran di dalam Islam, Des. Bahkan saking pentingnya dipicu kita untuk belajar. Solat saja yang wajib saja, solat itu haram hukumnya dilakukan ketika ilmu-ilmu solat itu belum kita pelajari. Itu pentingnya Islam mengajar kita agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Solat kan wajib itu. Haram, bahkan sebagian ulama berpendapat haram hukumnya solat ketika ilmu-ilmunya belum dipelajari. Begitu juga dengan yang lain-lain seperti ibadah puasa. Jadi belajar dulu baru beramal. Ini yang Makanya- dijawab apa? Ini Rizal macam khotbah Jumat. Kagak nyambung ini yang ngomong. Makanya dalam khotbah Jumat banyak jamaah terkantuk-kantuk. Karena kayak begini jawabnya. Rizal yang ditanya, menurut Al-Qur'an, apakah umat muslim diperintahkan untuk berkhitan? Sudah dijawab tadi oleh Bang Muhammad Ilmi. Katanya tidak ada perintah untuk berkhitan dalam Al-Qur'an. Anda mengatakan ada. Yang mana yang benar? Coba ada nggak perintah khitan di dalam Al-Qur'an, Rizal? Di dalam Al-Quran itu adalah garis kewajiban dasar. Rizal yang ditanya apakah ada perintah berkhitan dalam Quran? Itu aku jelaskan. Kau dengar dulu. Aku jelaskan. Aduh, ditanya ada atau tidak? Adakah atau tidak perintah untuk berkhitan di dalam Quran? Ada. Ada. Oke, Bang Muhammad Ilmi, adakah perintah untuk berkhitan? istilah hitam itu tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi Perintah untuk tidak berkhitan dilarang. Tidak dilarang. Istilah hitam nggak ada. Istilah hitam nggak ada Perintah dalam untuk Al-Quran. berkhitan apakah ada? Ya namanya istilahnya nggak ada, gimana mau Nggak diperintah? ada. Tapi kan tidak dilarang. Makanya Tidak saya dilarang. bilang, zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Saking tidak ada keraguan padanya, orang Islam ditanya, apakah ada perintah khitan? Satu bilang ada, satu bilang nggak ada. Bukti bahwa Al-Quran sangat-sangat tidak meragukan. Ini bukti yang nyata ini. Pantas saja Muhammad berkata, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya jelas dia tahu. Dan hanya satu golongan yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Coba. Terdiam si Rizal. Makanya kalau ilmu-ilmu di dalam Al-Quran itu belum kita pahami, belum kita pelajari, belum dapat kita artikan, belum dapat kita terjemahkan, maka kalian diwajibkan membaca
orang-orang yang telah mengetahui ilmu tersebut. Siapa yang paling tahu tentang ilmu Al-Quran, siapa yang paling menguasai Al-Quran, dan siapa yang paling mengerti makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Yang paling utama mengetahui itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabatnya, kemudian para ulama yang telah mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran itu. Oke. Maka ketika kita tidak Ini fitnah lagi nih. Ini fitnah yang keji. Fitnah keji yang terus-menerus dilontarkan oleh para ulama terhadap Al-Quran. Coba saya tanya sama Bang Muhammad Ilmi. Bang, selama Anda mempelajari Al-Quran, adakah pernah Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang yang paham Al-Quran itu adalah Muhammad, orang yang mengerti Al-Quran itu adalah para sahabat? Ada nggak ayat begitu dalam Quran? Coba saya tanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang dikatakan dia Muhammad berdasarkan al-hawa kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi Al-Quran itu wahyu. Nah, perkataan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan para rasul yang karim. Ya, jadi kalau semua istilah yang ada dalam Al-Quran itu ada penjelasannya. Tetapi kalau istilah tidak ada dalam Al-Quran, maka Allah tidak bertanggung jawab. Misalnya istilah edis nggak ada dalam Al-Quran, Allah nggak bertanggung jawab menjelaskan siapa itu edis. Agak sedikit Nah, jauh, itu. Bang. Gini, Oke. saya mau tanya, Bang. Pernyataan Rijal, saya tahu ini Rijal ini korban daripada dogma. Gini, ada nggak Bang Muhammad Ilmi ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang paham Al-Quran itu adalah Muhammad, orang yang ngerti Al-Quran itu para sahabat? Ada nggak? Kan udah saya bilang, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak ada yang dikatakannya Muhammad ya berdasarkan al-hawa. Ya. Ya, Akan tetapi, jadi yang paling mengerti Al-Quran siapa? ya kalau dia yang dikatakan mutakin adalah yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi yang dikatakan mutakin itu adalah mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Anda Muhammad. Dan kepada Oke, yang jadi sebelum adakah Anda. jadi adakah para sahabat dan Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran? Ya namanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau diturunkan ya otomatis mengertilah. Oke, berarti Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran? Ya kan diturunkan kepada dia. Tapi yang paling mengerti lagi tentu Allah lah. Karena dia menurunkan melalui malaikatnya kan gitu. Oke, jadi menurut Muhammad, kata Rijal, Muhammad orang yang paling mengerti Al-Quran? Ya tentu. Karena Oke. dia diturunkan kepada Muhammad. Oke. Berarti benar kata Rijal kalau begitu. Anda salah. Perkataan Muhammad Al-Quran. Jadi di luar daripada Al-Quran itu bukan dijamin perkataan Wah, Muhammad. ini kan tambah parah lagi kan. Iya Gimana dong. nih Rijal? Katanya perkataan Muhammad itu Al-Quran, tidak ada selain daripada Al-Quran. Bagaimana? Ini Des, kau memang suka jiwa-jiwa PKI itu masih mengalir, darah-darah PKI itu masih Kan mengalir. saya lagi yang disalahin kan? Pas adu domba. Kok saya yang disalahin katanya, aduh. Sesuatu yang sudah jelas. Aku kan sudah jelas. Aku sudah jelas bahwa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling tahu dan paling mengerti tentang Al-Quran. Oke, jadi menurut Muhammad sunat itu, jadi menurut Muhammad diwajibkan sunat. Wajib. Nah, coba Wajib gimana ini yang benar, Bang? Bang Ilmi. Karena dari sunat itu kita bisa bersuci. Karena kesucian itu adalah hal mutlak agar bisa melaksanakan sholat. Nggak bisa, orang yang nggak bersunat nggak bisa sholat. Coba gimana itu Bang Ilmi? Jadi gini, semua yang dikatakan Muhammad adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Al-Quran adalah wahyu. Berarti ucapan Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran, perbuatan Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran. Jadi pernyataan-pernyataan di luar Al-Quran itu mengatasnamakan dari Nabi Muhammad. Termasuk sunat. Itu ya. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad mengatakan sunat. Karena apa? Karena tidak ada dalam Bukan, Al-Quran Rijal kan istilah. mengatakan bahwa sunat itu wajib kata Muhammad. Berarti pernyataan Muhammad itu bohong. Yang bilang itu perkataan Muhammad siapa? Oke, Kan berarti nggak ada Anda di dalam inti Al-Quran. berarti intinya Anda meragukan bahwa itu perkataan Muhammad. Perkataan Muhammad adalah di dalam Al-Quran semua. Nah, tuh Rijal tuh. Jadi intinya saya tahu maksudnya Iqbal Ilmi nih. Maksudnya, kalau Muhammad berkata, maka perkataannya itu Al-Quran. Ketika Muhammad Iya, berkata, iya. bukan Al-Quran, maka itu dipertanyakan. Itu bukan perkataan Muhammad, bukan begitu? Ya, Nah, termasuk pernyataan bahwa syarat sholat itu sunat, betul? syarat sholat adalah memahami apa yang dinyatakan di dalam sholat. Bukan kitan. Ya Al-Quran begitu mengatakan. Jadi wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Oke, berarti menurut Anda tidak kitan tidak masalah, sholat pun nggak masalah. Yang penting dia memahami Al-Quran, betul? Iya, yang penting itu. tuh Tapi Rijal tuh, tidak, kan? tidak boleh melarang orang mau hitan. Nah. Tidak boleh dilarang. Tapi tidak sholat, tidak kitan pun tidak masalah, betul? Yang penting bersih. Nah, Bersih tuh jiwa dan Rijal raga. tuh, dengar tuh Rijal tuh. Jiwa Inilah dan teman-teman raga ya. Inilah teman-teman, makanya saya bilang
ketika kalian mendengar gosip-gosip di jalan, Islam tuh semuanya satu, Al-Quran begitu lengkap, sempurna. Masalah kitan saja, satu bilang wajib, satu bilang nggak wajib. Satu bilang katanya boleh sholat dalam keadaan tidak berkitan, satu bilang harus kitan. Memang ribet. Seluruh umat nabi-nabi mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Musa, seluruhnya mereka disunat. Coba Anda jelaskan, coba Anda terangkan. Oke, saya tanya sama Bang Muhammad Ilmi. Muhammad Ilmi, menurut Anda Muhammad sunat tidak? Ntar dulu deh, aku belum selesai. Enggak, udah dapat poinnya. Menurut Murijal, semua nabi-nabi sunat, semua nabi-nabi berkitan. Nah, sekarang saya tanya, saya konfirmasi dulu. Bang Muhammad Ilmi. Menurut Bang Muhammad Ilmi, Muhammad itu berkitan nggak? Paulus lah yang menghapus hukum Taurat tentang sunat ini. Rijal sudah mulai kesurupan. Oke, sebentar. Nanti saya jelaskan itu Rijal. Gini, nanti saya jelaskan. Bang Ilmi, menurut Anda sebagai seorang yang mendalami agama Islam, apakah Muhammad berkitan? Jadi kalau nanya sama saya itu adalah peristilaan yang ada dalam Al-Quran. Peristilaan yang tidak ada dalam Al-Quran, saya tidak bertanggung jawab. Oke, menurut Anda nih, menurut keyakinan Anda, apakah Muhammad berkitan? Ada nggak istilah itan dalam Al-Quran? Berarti Muhammad tidak berkitan. Kalau tidak ada istilah itu dalam Al-Quran, saya tidak bertanggung jawab gitu. Oke, berarti Muhammad tidak sunat, betul? Betul? Istilah sunat dan hitan tidak ada dalam Al-Quran. Iya, berarti kesimpulannya Muhammad tidak sunat, betul? Belum tentu. Nah, gimana nih? Belum tentu. Nah, aduh, aliran bimbang. Gini loh. Ini Muhammad Ilmi ini aliran bimbang. Nggak ada bimbang. Sesuatu yang tidak dijelaskan itu bukan berarti tidak ada. Oke, sekarang saya tanya Bang Ilmi. Contoh ya. Gini. Edis, Muhammad menurut Anda pribadi, dia berkitan atau tidak? Saya patokannya pada istilah Al-Quran ada tidak? Tidak ada dalam Al-Quran. Berarti dia tidak berkitan. Ya nggak usah dibahas. Kalau tidak penting. Muhammad tidak sunat. Berat ini, nanti Anda pasti langsung pasukan netizen Islam serang Muhammad Ilmi. Coba nanti cek berapa inbox yang masuk ke Anda ini. Nah, ini ada 16.600 ini yang menonton. Ya kan? Pasti nanti inbox, "Hei, kafir laknat." Nggak percaya, buktikan. Nggak percaya omongan saya, buktikan. Aduh. Oke lah ya teman-teman ya, dari Rijal Motor, Muhammad Ilmi, ya kita bisa menarik kesimpulan bahwa saking jelasnya Al-Quran, maka kalau Anda bertanya kepada seorang muslim, kepada dua orang muslim, maka Anda akan mendapatkan 3 jawaban. Saking Al-Quran begitu lengkap dan sempurnanya, betul? Betul? Jadi gini, kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran ya tidak diukur dari apa yang kita ukur. Misalnya gini, kenapa Al-Quran tidak lengkap bicara tentang tinggi badan Edis? Berarti nggak lengkap dong? Nggak begitu. Saya nggak nanya itu. Tinggi badan Edis itu nggak penting. Saya nggak nanya itu. Penting. Itu contoh. Apakah saya nanya itu? Itu contoh. Jadi yang dalam Al-Quran itu adalah yang penting. Apakah sunat penting? Apa dasarnya penting? Ya berarti tidak penting. Ya kalau penting pasti ada dalam Al-Quran. Ya kesimpulannya tidak penting, betul? Banyak yang lebih penting dari itu. Membersihkan jawab dia nggak mau secara langsung. Ya, banyak lebih penting dari itu. Oke lah. Saya terima kasih kepada Muhammad Ilmi. Silakan Rijal. Begini, sunan itu penting, bahkan hukumnya wajib. Itu seluruh ulama nggak ada yang berbeda pendapat tentang hal itu. Mungkin kalau ada orang yang berbeda pendapat, mungkin dia perlu belajar lagi atau mendalami lagi tentang ilmu-ilmu Islam. Nggak ada satu ulama pun yang mengatakan sunat itu tidak wajib dan sunat itu hukumnya mubah. Ingat ya, begitu pentingnya kita belajar di dalam Islam. Tapi ketika kita belum memahami atau belum mengetahui tentang ayat-ayat atau pengertian yang ada di dalam Al-Quran, sebaiknya jangan kita berani mendefinisikan, jangan kita berani mentafsirkan sesuatu yang belum kita ketahui. Karena itu akan berbahaya nantinya, baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain yang mendengarkannya. Cukup kita bacakan saja, cukup kita sampaikan saja apa-apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para ulama. Begitu pendapat saya, Dis. Oke, Dis. Jadi gunakanlah akalmu, Dis. Begini, Dis. Coba artinya berbahaya ini kalau didengar oleh orang-orang Islam awam ya. Pantesan mereka ingin menutup channel ini. Karena sangat membahayakan kaidah-kaidah umat Islam. Akidah umat Islam rontok ketika mendengar suara Hedis TV, betul? Berat, saudara-saudara. Loh, tadi kamu bilang Rijal, bahaya bagi orang yang mendengarkannya, betul? Bukan mendengarkan orang-orang. Nah kan, sudah ngeles lagi kan? Aduh, berat ini.
bahaya bagi orang-orang awam. Ini aku nggak Iya, pernah bahaya bagi orang-orang awam yang mendengar. Makanya ada seruan, jangan tonton channel Edis TV, iman Anda bisa terguncang, betul. kita belajar dulu, belajarilah agama kalian. Iya, saya pun menyuruh, gini Rijal, saya pun menyuruh untuk orang-orang awam, ya kan ya, yang tidak punya ilmu, jangan naik. Kasihan nanti Islam semakin babak belur gara-gara Anda naik ke sini orang awam. Yang saya undang naik itu yang mengerti ajaran agama Islam, tapi cilakanya ini dia malah ngerti agama Islam, malah pernyataannya sunat tidak wajib. Khitan tidak penting. Gimana ini, aduh. Ngundang orang awam salah, ngundang orang pinter malah pernyataannya cetar membahana. Serba salah ini. Iman Islam itu iman yang paling mantap, yang paling kuat dan paling kokoh. Tidak ada satu para sahabat pun yang ketika nyawanya terancam dia akan kabur lari tunggang langgang seperti Anda nggak tahu ini. Oke, Rijal, sekarang saya tanya. Ketuhanan Yesus. Sekarang saya tanya Rijal. Nggak ada, dia berani mati, berani. Rijal, nih Rijal, biar Anda tahu. Tapi ini nanti jadi menyimpang kemana-mana. Besok lah itu. Itu tema besok lah. Intinya begini Rijal. Intinya kita sudah menarik satu kesimpulan ya. Karena Al-Quran itu begitu lengkap. Benar nggak? Begitu. Rijal kok nggak mau gantian? Kenapa ini Rijal kok jadi panik begini? Benar nggak? Rijal, menurut Al-Quran itu lengkap, lagi sempurna, lagi menjelaskan segala sesuatu. Jawab dulu, Dis. Benar nggak? Lari kemana-mana. Yesus didatangi oleh tentara Romawi. Padahal yang bersama mereka itu Tuhan. Siapa lagi yang harus mereka takutkan? Tuhan ada di samping mereka. Beda sekali dengan Nabi kami. Nabi kami seorang nabi, seorang manusia. Mereka yakin akan kebenaran yang dibawa Nabi kami. Sehingga mereka tidak ada satupun yang lari ketika nyawanya terancam di hadapan musuh-musuh para Nabi. Begitu hebatnya Islam, begitu mantapnya iman. Anda percaya dengan itu, Muhammad ini? Ilmi? Ya, yakin. Semua perkataan yang di luar perkataan Allah ya dan perkataan Rasulnya di dalam Al-Quran tidak pasti diragukan gitu. Nah, pasti diragukan. singkat aja Termasuk jawabannya perkataan Muhammad Ilmi. Edis. Semua yang di luar meragukan. Termasuk perkataan Edis gitu. Semua Jadi begini, perkataan. Al-Quran itu menurut Anda siapa yang nulis? Jadi gini, Al-Quran diturunkan berdasarkan Al-Haqqo. Jadi siapapun kalau menulis Bukan, Al-Quran yang menulis itu di buku siapa? Menurut bukan siapa, tapi apa parameternya ya. Harus ditekankan. Jangan Jadi- siapa, tapi apa. Jadi penulis Al-Quran Apa? tidak jelas. Apa parameternya? Nah, kan? Nah, parameternya. Gini, Bukan Bang siapa. Muhammad Ilmi, oke Rijal karena dia Siapapun masih boleh menulis di Al-Quran bawah ya. selama parameternya Benar, gini. Al-Haqqu min Rabbika. Gini, Bang Muhammad Ilmi. Ketika saya membuka Al-Quran, saya baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Saya tidak menemukan siapa yang menulis Al-Quran ini. Jadi siapapun boleh menulis Al-Quran selama berdasarkan Al-Haqqu min Rabbika. Bukan itu maksud saya, itu menulis ulang. Maksud saya yang awal-awal menulis Al-Quran ini siapa? Siapapun boleh menulis Al-Quran selama parameternya Al-Haqqu Kok nggak min nyambung sih, Rabbika. Iya, itu parameternya. Bang, Siapapun pertanyaan boleh. saya adalah siapa yang pertama kali menulis Al-Quran? Itu nggak penting. Yang penting adalah parameternya. Berarti penulis Al-Quran tidak diketahui, betul? Yang penting Al-Haqqu min Rabbika sebagai dasar penulisannya. Boleh? Oke, baik. Karena Al-Quran tidak jelas siapa penulisnya, kemudian kapan ditulis, ini Al-Quran menjadi sebuah anonymous book, betul? Buku yang anonimus, tidak jelas siapa penulisnya, betul? Tetapi yang penting dia ditulis berdasarkan kaidah Al-Haqqu min Rabbika. Iya, itu namanya iman. Kalau iman itu kita nggak bisa perdebatkan. Enggak ada parameternya. Saya bisa buktikan parameter Al-Haqqu itu seperti apa. Tadi kan sudah Ya, kita buktikan. ini contoh, Sebentar ini gini, contoh. apakah Al-Quran terdapat keraguan padanya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti ketika saya tanya tentang Al-Quran, Anda tidak boleh ragu-ragu, betul? Bukan tidak boleh ragu. Nah. Sudah saya kaji, saya tidak ragu. Katanya tidak ada keraguan padanya. Memang tidak Sekarang Anda ragu-ragu. Gimana sih? Tidak ada. Tidak ragu. Oke, Anda tidak ragu-ragu. Tidak. Berarti ketika saya tanya tentang agama Islam, jawaban Anda pasti jelas. Apa pertanyaannya? Oke, menurut Al-Quran, berapa kali orang harus sholat? Sholat itu ya bukan bicara angka. Bang, menurut Al-Quran, berapa kali harus dilaksanakan sholat dalam sehari? Sholat itu bukan bicara angka. Nah, kan nggak jelas Tapi kan? bicara kualitas. Bicara kualitas. Berarti sholat sekali boleh? Kualitas yang penting. Iya, berarti sekali 1000 sholat kali boleh? sholat, kualitas. Iya, Ya, berarti kalau- sekali boleh nggak? Ya kalau dia habis sholat meninggal boleh. Namanya meninggal. Nggak, kalau nggak meninggal. Berapa kali sholat sehari? Sepanjang hidup. Berapa kali? Sepanjang hidup.
Aduh, Madu makin nggak jelas. tuh ayam. Udah, oke lah, Bang. Ada. Sampai ketemu lagi, Bang. Aduh, makin nggak jelas lagi teman-teman. Ya, silakan. Aduh, berat. Oke, kita kasih naga Pangeran. Pangeran. Ya, selamat malam, Pangeran. Halo? Halo, Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. selamat malam. Selamat Ya sabar, malam. aku pakai baju dulu. No, dari tadi nggak pakai baju. Sudah naik sini pengen pakai baju. Sekali kau bicara, kau pakai emat, ketawa-ketawa, kau pikir kita ini manusia, kenapa kau? Coba Anda nyalakan dulu kamera Anda. Kau sopan santun kau. Marah. Kau jangan kejang. Kenapa Anda kejang-kejang marah-marah kesetanan? Sudah saya kirimkan undangan, yuk silakan nyalakan dulu kamera Anda. Sabar. Kau pasti tahu saya masih kau kenal saya. Ya silakan nyalakan kameramu. Jangan lama-lama Bang, nanti ketendang. Sudah lama kau. Kau lihat saya ini sedang kau. Oke. Kenapa? Anda Muslim? Alhamdulillah. Saya Muslim. Baik, kenapa Anda marah-marah? Kenapa? Edis, saya mau bicara sedikit sama kita ini. Apa itu? Maunya kira-kira saya mau tanya, emangnya kalau dihargai bisa tak? Kalau selagi orang lagi berbicara dengan menuntut dan dengan agama, dihargai. Bukan kau pasang itu yang ketawa-ketawa itu. Ya karena lucu statement dia, orang yang ditanya apa dijawab apa. Bukan ditanya apa, dijawab apa. Bukan, kau yang goblok sebenarnya, Oke, Edis. boleh kita tes? Ya memang kau mau tes ya tes. Baik, kita tes ya. Tapi jangan jangan kejang nanti kalau dites ya. Oke, baik. Saya nggak kejang juga, saya Baik. orangnya pernah kejang. Sudah tenang dulu, tenang. Udah tenang? Sudah tenang? Udah, Edis. Oke, kalau sudah tenang. Oke, baik. Tema kita kali ini adalah saya meminta supaya dihapuskannya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran. Tadi ada satu muslim masuk. Dia sudah bilang, hadis-hadis itu nggak jaminan Bang kebenarannya. Oke, jawaban saya Gimana? simpel saja. Al-Quran yang tadi Bang Edis ada bilang tadi toh, Al-Quran itu sudah diturunkan, sudah diwahyukan untuk baginda Muhammad SAW. Nah di situ Apa? Kalau lima salam. Apa Anda bilang tadi? Apa Anda bilang tadi? Kalau yang kau tuliskan itu, Anda bilang tolong lima salam gimana? Enggak, tadi dia bilang apa teman-teman? Waduh, masa Anda bilang tolong lima salam gimana ini Anda? Berat ini Anda ini gimana? Loh, pernyataan Anda tadi loh. Oke, coba nih, gini. Menurut hadis, ya, jika Anda bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan? Saya berlakukan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Sapa mengapa? Wah, baik. Mau saya tampilkan ayatnya? Bicara ke sembarang. Oke, kita tampilkan ayatnya teman-teman ya. Sabar Edis, kau jangan Mau ngomong tampilkan gitu, takut. Edis. Saya mau tanya sama kau. Jangan dulu takut. Ini, kita mau tampilkan dulu. Ini ayat kita mau tampilkan. Kau sudah takut begitu. Aduh. Sebentar. Jangan kejang kau. Sebentar. Tadi abang bilang, kalau bertemu dengan Yahudi atau Nasrani di jalan, disuruh disapa. Iya, betul. Disapa Itu Pak. bertentangan dengan ajaran Muhammad. Kalau bertemu dengan orang Yahudi di jalan, jangan disapa. Goblokmu. Oh, ya ampun, dibilang Muhammad, berarti Muhammad goblok. Semua, Edis, manusia sesama manusia. Baik. Saling sapa menyapa Baik, Edis. baik. Berarti dia ingin mengatakan bahwa nabinya goblok, saudara-saudara. Lihat nih. Bukan Nabi goblok. Nabi, Nih, saya Nabi bacakan. Muhammad pernah goblok. Apakah Anda bisa baca? Tuhan kalian itu. Apakah Anda bisa baca? Saya baca dulu ya, saya baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu di antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Meninggal. Edis. Meninggal dunia. Edis, saya mau nanya Edis. Ini gimana nih? Coba, ini dijawab dulu. Jawab dulu ini Bang. Jawab dulu ini. Jawab dulu nih. Nah, Jika bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, apakah disuruh menyapa? namanya sesama manusia Edis. Enggak, itu akal Anda. Menurut hadis ini. Menurut hadis itu, apakah kau sudah menguasai Al-Quran? Lari kemana? Menurut hadis ini, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Namanya itu saling salam menyalam itu betul. Nah kan, ngelawan ajaran Muhammad. Berani Anda dengan Muhammad, berani Anda dengan ajaran Muhammad. Berani. Edis. Apakah kamu berani dengan ajaran Muhammad?
Namanya Nabi Muhammad itu utusan. Oke, apa yang dikatakan Muhammad? Utusan ke dunia untuk menyebarkan agama Islam. Oke, ajarannya apa? Jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani, betul? Edis, sabar Edis. Itu ada yo. Edis, kau lihat saya Edis, saya nggak gempar sama kau Edis. Coba Pangeran, ini tadi dari Abu Hurairah, jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apakah ini ajaran Muhammad? Oke, saya mau tanya dulu Edis. Itu saya bisa jawab Edis. Saya mau tanya kita. Ya, apakah ini ajaran Muhammad? Apakah saya mau tanya? Saya mau tanya di balik dulu. Enggak, saya tanya dulu, apakah ini ajaran Muhammad? Itu siapa yang bilang itu ajaran Muhammad? Dari Abu Hurairah. Ini dalam hadis. Dan ini websitenya nih, rumahshow.com. Nih, berkumpul dan bercampur antara muslim dan kafir. Hadisnya ini. Lihat nih, ayo apa? Nah, Edis, sabar. Kau mengerti itu Arab, Edis? Saya mau tanya kau Edis. Ini yang menerjemahkan ini Penga. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan tahukah kamu siapakah itu orang-orang yang nekat? Yaitu mereka yang tidak diberikan kepadanya bukti yang nyata, namun mereka tetap menolaknya. Dan mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Bang, tadi menurut hadis itu boleh nggak mengucapkan salam kepada Yahudi atau Nasrani? Namanya juga harus diberi salam ya Edi. Nah, makanya aku bilang Bang, makanya aku bilang sebenarnya Anda itu setuju dengan saya supaya hadis-hadis yang demikian dihapus saja, betul? Masih banyak. Anda setuju berarti itu dihapus ya? Edi, sabar Edi. Enggak, sabar aku tanya dulu. Abang setuju bahwa itu dihapus? Saya tidak setuju kalau itu dihapuskan. Kalau tidak dihapus berarti kalau bertemu dengan Yahudi dan Nasrani apa yang harus Anda lakukan? Saya mau tanya kita, apa itu sebaliknya? Berat ini teman-teman, berat. Bang, kalau Anda percaya kepada hadis itu Abang, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Anda harus jangan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Persempitlah jalan mereka, betul? Tidak mungkin. Tidak mungkin. No, tidak mungkin. Udah kutunjuk tadi. Kita tidak berikan salam. Bang, Abang bisa baca? Kita saling sapa menyapa nih. Bang, kau bisa baca apa tidak? Bang, kau bisa baca apa tidak? Kau bisa baca apa tidak? Edis, agama saja diberi salam kepada kita. Ini berat ini. Apakah kau bisa baca atau tidak? Bang, apakah Abang bisa baca? Kan marah-marah lagi kan? Kenapa Abang marah-marah? Kau diajak diskusi saja susah kau itu. Bang, justru ini gua ajak Abang diskusi. Menurut ayat itu tadi, nah, kan marah-marah kan? Ku baca dulu Bang ya. Nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Betul? Nah, Edis, namanya juga sama manusia. Insan yang lemah di mata Allah, di mata. Iya, tapi menurut hadis ini disuruh diapain? Oke, sama kau. Enggak, menurut hadis ini disuruh diapain? Kau bisa tak hapus itu sendiri? Kau bisa tak? Hapus itu sendiri. Makanya saya minta kalian supaya hadis ini dihapuskan, betul? Berarti menurut hadis ini dihapuskan, betul? Seharusnya dihapuskan menurutmu? Gimana ini? Jadi menurut hadis ini, menurut hadis ini, menurutku dihapuskan. Betul enggak? Teman-teman semuanya, kalian lihat hadis. Orang lain kau tantang kau. Edis, 30 juz kalau kau sudah hafal. Abang ini saya akui, sudah dikasih tahu tapi masih ngeyel. Jangan kau semak. Nyari kau. Kau hanya itu. Jangan Edis. Oke lah Bang, aku mau nyanyi dulu Bang. Aku mau nyanyi Bang. Boleh aku nyanyi? Oke, turun kali Bang ya. Aduh, kita kasih kesempatan muslim lain lah. Aduh. Sudah dikasih fakta, sudah dikasih dalil, masih ngeyel sendiri. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik ada Lina Fitriyati. Ini berat. Ya, saudari Lina Fitriyati. Saudari Lina.
Halo Lina. Oke, ya, karena oke, Lina. Halo, saudari Lina. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Tar dulu. Silakan. Saya kirimi undangan. Silakan diterima. Kita hitung sampai 3 ya. Kalau dia masih lama kita turunkan. 1, 2, 3. Baik, kita turunkan ya. Karena si Lina dia tidak membuka kamera, kita turunkan. Kepada teman-teman muslim, kalau Anda ketakutan ya mau naik kemari, tolong suruh Ustadz Anda kemari. Ya. Terima kasih, makasih Dennis, makasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Noi. Oh, kok mana Bang Ben? Salah menaikkan orang. Bang Ben, apakah Anda muslim? Bang Ben? Oke, kita kasih naik lagi ada FN95. Coba muslim yang ini ya, yang naik ya, yang mengerti agama Islam begitu ya. FN95, apakah Anda muslim? Sorry bang, saya Kristen bang. Oke, saya turunkan ya. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman, tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Adapun kalau teman-teman Kristen mau mensupport, ya bagi teman-teman Kristen yang suka channel ini ya, yang ingin mensupport supaya kita terus menerus mengudara, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya nih teman-teman. Teman-teman bisa untuk berkolekte untuk pengadaan rumah apologet di sini. Silakan teman-teman tangkap layarnya ya. Ini ada kolekte, ini banknya, teman-teman bisa support di sini teman-teman. Silakan tangkap layar ya teman-teman ya. Seperti dan teman-teman hati-hati dengan akun-akun palsu ya teman-teman ya, karena kalau Anda klik Edis TV di kolom pencarian, nanti Anda akan menemukan puluhan, saya nggak tahu mungkin sekarang sudah ratusan akun-akun palsu. Pastikan Anda memfollow yang asli ya teman-teman ya. Nah, karena sekarang itu ada kerjaan orang-orang yang ya orang Islam lah, tahu saja kalian. Di fitnahnya katanya saya, yang inbox saya bilang begini, kenapa kamu mengatakan Abdul Somad dibaptis katanya? Saya bilang sama dia, emang kapan saya posting Abdul Somad dibaptis? Itu dibahas di siapa? Siapa itu channel gosip itu siapa? Tasik Ngaji atau siapa itu? Dibahas di situ katanya, channel Edis TV memfitnah Abdul Somad dibaptis katanya. Memang dasar orang Islam ya kan, tidak memverifikasi, tidak mengecek apakah itu Edis TV yang betulan, apakah KW-KW. Ya memang dasar kamu masih Islam. Bilangin tuh sama si Tasik Ngaji tuh. Dia pasti tahu itu akun-akun palsu tuh. Iya kan? Karena memang ajaran Islam diizinkan boleh berdusta dalam 3 perkara. Aduh berat. Oke, kita kasih naik ada Pak Ibnu Kalam. Ya, silakan Ibnu Kalam. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Ibnu Kalam. Gimana? Ini kalau saya mau minta izin. Ini kalau saya lihat Pak Ibnu Kalam, saya ingat itu loh. Siapa itu? Jackie Chan ketika dia bertemu dengan ahli, ketika dia mecahkan merica itu, hot shot. Nah ini, Anda mirip itu. Gurunya Jackie Chan itu loh. Ya silakan Pak Kalam. Ya pertama-tama saya minta juga mau melive-kan siaran Anda dan jangan saya dikenai copyright. Ya, kena copyright? Ya artinya jangan sampai saya kena copyright. Karena saya mau juga melive-kan channel Anda kan. Oh begitu, mau melive-kan. Oke Pak Kalam, bagaimana? Apakah Anda setuju dengan dihapuskannya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran? Ditutupi saja. Sebagaimana ayat di dalam Al-Quran itu, kan begini, kalau hadis seperti itu kan ada hadis lain di mana Nabi Muhammad itu menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Sampai sekarang belum dibayar. Itu kan sudah Anda bahas. Saya sampai sekarang belum dibayar utangnya Muhammad kan? Ya. Iya. Jadi begini teman-teman, ketika kita baca hadis, kita ini makin bingung dengan sosok Muhammad. Nabi Muhammad itu ada yang baik hubungannya kepada Yahudi, ada juga yang kurang bagus. Begitu. Jadi gini Bang, jadi gini Pak Kalam, gini. Semakin saya baca hadis, semakin saya bingung dengan karakter Muhammad. Menurut Abdul Somad nih, Ghanimah atau harta rampasan perang yang didapatkan oleh Muhammad itu dihitung kalau nggak salah sekitar berapa ratus miliar. Iya betul. Ya kan? Ada itu. Iya. Jadi menurut Abdul Somad, ghanimah yang dihitung, ya kan? Nih, sebentar, sabar teman-teman. Jadi kita makin bingung. Kalau kita perdalam Muhammad ini, teman-teman, memang akhirnya umat Islam itu akan meninggalkan hadis-hadis ini seperti Buya Sakur. Makin bingung. Ya. Nih. Betul. Sebentar ya.
Sabar. Makasih ya teman-teman yang memberikan gift ya. Nih, menurut Muhammad, menurut Abdul Somad, nih, seginilah harta rampasan perang yang didapatkan, nih ya. Sabar ya teman-teman ya. Banyak nilainya. Hasil rampasan perang nih, lihat dengar ya. Nih, hasil rampasan perang Muhammad nih. Kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar, 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. 40 miliar jatahnya Muhammad. Ya. Tapi di dalam hadis katanya Muhammad jual baju buat makan. Ini bagaimana ini, makin saya pelajari agama Islam kepala saya makin pusing. Di dalam riwayat hadis menurut Aisyah, Muhammad pernah saking dia tidak punya duit, dia gadaikan baju perangnya kepada Yahudi untuk beli makan. Katanya sampai Muhammad meninggal dia tidak mampu membayarnya. Tapi kata Abdul Somad, harta rampasan perangnya sampai 40 miliar. Makanya Pak Ibnu Kalam, gini, saya memaklumi yang barusan datang tadi, Pak Muhammad Ilmin tadi. Dia bilang begitu, saya tahu itu, karena dia sebenarnya sudah mendalami agama Islam. Karena begini, saya melihat ya, Muhammad, makasih. Saya melihat seperti sosok yang mengarang-arang hadis ini, dia ingin membentuk karakter Muhammad ini sesuai dengan permintaan umat. Kalau dia pengen Muhammad digambarkan sebagai sosok sederhana, dikaranglah hadis bahwasanya Muhammad ngutang untuk makan. Kalau dia pengen bagaimana Muhammad orang kaya, dibikinlah dia dapat jatah rampasan perang 40 miliar. Kalau pengen bikin Muhammad cerita orang yang baik hati, dikaranglah cerita pengemis Yahudi buta. Iya. Jadi saya begini teman-teman, saya melihat bahwa saya teringat dengan buku yang ditulis oleh Robert Spencer. Apa yang dikatakan oleh Robert Spencer? Dia menulis sebuah buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu sungguh benar-benar ada? Nah, dalam buku itu saya baca, kesimpulan dari buku itu begini. Sosok Muhammad sesungguhnya ada. Tetapi sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam itu lebih merupakan sosok legenda ketimbang sosok yang historis. Menurut buku Did Muhammad Exist? Salah satu yang membuat saya yakin bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini lebih merupakan tokoh legenda ketimbang tokoh yang nyata. Misalnya, Muhammad suatu waktu dikatakan sedang tidur-tidur di pembaringan. Kemudian terbukalah atap rumahnya, lalu dadanya dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam. Kayak kita macam nonton Tom dan Jerry. Dan saya sudah pernah ngobrol itu dengan orang muslim. Banyak orang muslim yang mengatakan itu cerita itu ya fiksi aja itu, Bang. Karena katanya Muhammad itu dibawakan nampan. Dibawa nampan kepada dia. Nah, di nampan itu katanya berisi iman dan kebajikan. Sejak kapan iman dan kewajiban berbentuk gelas, berbentuk piring? Sejak kapan iman dan kebajikan itu berbentuk fisik? Maka dibawa nampan kepadanya. Ya kan? Disuruh milih susu atau madu. Ya kan? Lalu katanya setelah dibelah dadanya itu, dimasukkan iman. Katanya dikeluarkan kotoran-kotoran dari dadanya. Lalu dimasukkanlah iman dan kebajikan katanya. Gara-gara itu Bahar bin Smith marah-marah. Iya, gara-gara itu berani kamu mengatakan ada kotoran di hati Nabi nih. Lihat nih ya, nih Bahar bin Smith nih ya. Bentar ya, nih. Kita tampilkan data-datanya biar saya nggak dibilang fitnah ya. Nih, sebentar ya. Nih. Nih, sabar ya, nih. Kita putarkan semua. Ini biar kalian paham nih ya, nih. Sabar ya. Sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak dilihat orang ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad.
Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar. Oh sebentar, saya putarkan yang penuhnya ya. Bagaimana di sini? Itu sebenarnya inti dari ceramah itu, Bahar bin Smith itu ingin ya mengatakan bahwa cerita-cerita yang mengatakan bahwa hati Muhammad dicuci itu dia nggak senang karena hati Muhammad itu bersih kata dia. Mana mungkin dicuci-cuci kata dia. Nih sebentar nih. Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekam Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar di Google kamu. Belajar sama kitab-kitab salah. Oh. Itu kan sebenarnya konteksnya Bahar bin Smith itu berbicara mengenai bantahan terhadap katanya udah ada Muhammad dibelah, dikeluarkan kotoran. Nah, tapi inti daripada itu semua begini Pak Kalam. Saya melihat bahwa sosok Muhammad yang historis, sosok Muhammad yang betul-betul sejarah, itu tidak seperti yang digambarkan di dalam kitab-kitabnya orang Islam. Dadanya dibelah-belah, dicuci-cuci pakai air jam-jam. Sejak kapan kalau dada dibelah hatinya dicuci langsung bebas dari penyakit dengki? Makanya saya pernah bilang kepada orang-orang yang memiliki penyakit dengki, ya, susah ngelihat teman senang ngelihat teman susah. Kepada orang-orang yang punya penyakit seperti itu, menurut ini, Anda seharusnya pergi ke dokter bedah. Biar dibedah, lalu dicuci hati Anda. Pak dokter, saya memiliki penyakit dengki dan iri hati. Ya kan? Bagaimana kalau dada saya dibelah, kemudian dicuci pakai air PDAM? Kan nggak nyambung, teman-teman. Karena nggak ada hubungannya hati dicuci dengan penyakit. Dia punya iri dengki. Begitu. Jadi makanya saya bilang, marilah Muslim ya. Saya ini mendidik kalian. Ayo kita cari sosok Muhammad yang sejarah. Masa Anda mau mengenal sosok Muhammad yang dongeng atau yang legenda? Ayo Muhammad yang sejarah, yang historis itu seperti apa? Gitu loh. Giliran saya dibilang begitu, katanya fitnah. Malah sekarang saya difitnah, katanya saya bikin video Abdul Somad dibaptis. Dengar ya, muslim-muslim, kalian itu kalau tonton lihat, Edis TV itu ada berapa? Akun-akun palsunya ada berapa? Lihat. Iya, banyak yang memalsukan, banyak sekali. Saya itu hanya punya 2 akun. Saya sudah kasih tahu, akun asli saya ini. Sama satu lagi. Tapi nggak pernah saya pakai lagi. Sekarang dibikin akun saya, akun palsu. Dibikin Abdul Somad dibaptis, terus saya dibilang itu saya. Pantes Anda masih Islam. Ya, gimana Pak Kalam? Poinnya silakan Pak Kalam. Ya, poin yang ingin saya sampaikan bahwa hadis-hadis yang seperti itu sama dengan di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ditutupi oleh ayat yang lain, atau dengan kata lain dibatalkan oleh ayat yang lain. Nah gitu. Dan semua yang terkait dengan Al-Quran itu harus rujukannya lagi kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Seharusnya begitu. Berarti gimana? Pak Kalam setuju untuk dihapuskannya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran? Dijelaskan saja bahwa ada hadis yang seperti itu, yang menutupi hadis yang seperti itu adalah hadis yang lain. Tapi kalau bingung kalau begitu Pak Kalam, gimana kalau dihapuskan saja? Ya, lebih baik dihapus. Nah, mantap teman-teman, dihapus ya. Saya dukung, lebih baik dihapus. Oke lah, lebih baik dihapus. Terima kasih Pak Kalam ya. Semoga ya petinggi-petinggi ya MUI ya Majelis Ulama Indonesia, kemudian BNPT ya juga seharusnya ini mengajukan ini supaya hadis-hadis yang demikian dihapuskan. Karena ini terus-menerus ini menyebabkan ini apa resah. Gitu loh. Orang lagi kebaktian. Masih ada tengahnya sih. Ya, termasuk mazhab yang diikuti sekarang ini sebaiknya jangan diikuti. Karena gara-gara itu dulu Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya, orang Kristen dulu tidak setuju itu. Karena mazhab yang sekarang ini itu kalau orang Islam mencuri babi tidak dihukum. Orang Islam mencuri alat musik tidak dihukum. Itu mazhabnya Ustaz Abdul Somad itu. Oke, saya punya satu video Pak Abdul Kalam ini ya, Pak Kalam ya, Ibnu Kalam. Ini misalnya nih ya. Sebentar ya. Jadi mencuri babi tidak dihukum, mencuri alat musik tidak dihukum. Itu bermasalah besar mazhab di Indonesia. Nih, ada seorang santri. Bagaimana santri ini dia mencuri
mencuri dia di Alfamart, terus katanya sah itu mencuri barang Yahudi. Ada Pak Kalam. Nih, Ya. inilah contoh-contoh Karena korban. mazhabnya itu. Ya. Mazhab yang diikuti. Saya tampilkan ya nih ya, nih saya tampilkan nih. Ketika Anda nih misalnya nih ya nih. Oh, ini mencuri Oreo bukan ini, sebentar. Bagaimana ada seorang yang mencuri di Alfamart, sebentar ya. Nih, sabar ya, sabar. Saya klik dulu ya. Mencuri barang Yahudi. Bagaimana ada seorang mencuri? Nah, ini lihat nih ya nih. Oh, ini tidak suaranya, sebentar. Sabar. Mencuri barang Yahudi, sebentar. Bahkan Yusuf Mansur kan ambil barang di supermarket halal. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini nih. Bukan maling kayak gitu. Kalau saya tanya Ustaz Kitando, apa boleh kita balik kali barang Yahudi? Kita halal, kan Nabi Muhammad nggak ada yang kayak gitu. Lu salah kayak gitu. Nggak ada Ustaz dari Nabi itu nggak ada, itu sesat. Ya sesat lah. Masa ini barang Yahudi maling halal? Nggak ada. Ya dari Islam nggak ada, di hadis nggak ada. Ya ada tadi apa? Tadi kembali ke ini gimana tadi? Padahal ini barang Yahudi. Ini produk Yahudi kalau diambil dan juga kalau misalnya saya ngambil barang semuanya terus saya pakai potong tangannya. Tapi itu Pak Kalam, itu mazhab apa itu yang menghalalkan mencuri barang Yahudi itu apa Pak Kalam? Tapi mazhabnya Ustaz Abdul Somad. Boleh mencuri barang Yahudi, mengambil barang Yahudi. Ya sepertinya begitu. Bahkan mengambil barang di supermarket menurut Ustaz Yusuf Mansur kan diambil saja kan tidak usah bayar. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dari Allah yang punya barang itu. Itu bermasalah besar. Ya, jadi teman-teman, makanya ketika saya meminta supaya ajaran-ajaran yang demikian itu dihapuskan, demi apa? Supaya apa? Supaya kita itu ya bisa hidup tentram dan damai. Orang mau kebaktian, silahkan. Orang kebaktian dibubar-bubarin. Untung tidak diambil alat musiknya. Karena seandainya mereka tahu bahwa mencuri alat musik tidak haram. Oh, ya. Oke lah Pak Kalam, terima kasih Pak Kalam. Ini Anda setuju ini. Jadi sekali lagi saya juga ikut melive-kan channel Anda ya. Silakan Pak Kalam, silakan. Ya. Terima kasih banyak. Oke, saya turunkan Pak Kalam ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Kalam. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi semoga ini disampaikan ya teman-teman ya, sampai bahwa ajaran-ajaran yang menyebabkan umat tidak tidak bisa toleran itu ya dihapuskan begitu ya. Sudah upload itu di VT saya. Halo Firman. Halo. Ya Firman. Diturunkan saja, diturunkan. Oke, baik, saya turunkan ya. Terus mana Pak Anda naik nih? Anda naik tapi minta diturunkan. Oke lah teman-teman ya, akhirnya kita sampai kepada penghujung acara ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apalah respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi dari awal hingga akhir? Mari terus berikan yang terbaik dan bertepuk tangan bagi teman-teman muslim yang bersedia naik untuk menghadapi apologetik Kristen Bang Edis tentunya ya. Bang Edis yang mungkin sudah banyak orang mengenal dia melalui media sosial, melalui TikTok, melalui YouTube dan berbagai macam platform yang terus menyuarakan tentang berbagai macam diskusi, tema-tema yang berkaitan dengan agama ya. Tentu kehadiran Bang Edis ini banyak orang tidak menyukainya, apalagi orang-orang yang suka baper begitu ya, yang suka keroyokan gitu ya, yang suka membahas agama orang lain tapi ketika agamanya dibahas justru tidak mau. Bagi orang yang selalu berkata lakum dinukum, tetapi kerjaan mereka tiap hari itu mengurusin agama orang Kristen gitu ya. Jadi kehadiran Bang Edis ini sebenarnya lumayan menakutkan bagi setiap muslim begitu, bagi Zuma, bagi Yusuf PI, bagi Wifi lagi ya, bagi yang lain-lain juga ya, semuanya sudah dibungkam, tinggal menunggu kesadaran mereka ya. Karena perhatikanlah teman-teman, pekerjaan mereka tiap hari itu membahas Alkitab begitu ya, membahas Alkitab. Saya justru heran juga sih sebenarnya kenapa orang-orang ini tidak membahas Al-Quran mereka gitu, tidak membahas hadis mereka atau keimanan mereka gitu. Tapi setiap hari kerjaan mereka itu membahas Alkitab lah, membuat tema-tema dari Alkitab lah. Yang tidak mereka sadari adalah justru mereka yang membawa isi Alkitab itu kepada tausiah atau ceramah-ceramah mereka gitu ya. Tetapi anehnya mereka justru ya itu yang mereka lakukan gitu, itu yang mereka lakukan. Dan ya semoga lah melalui
apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang murtad begitu ya, yang percaya kepada Yesus, tentunya Yesus yang menyelamatkan, bukan yang lain-lain begitu. Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa gitu. Nah teman-teman, kalau kita melihat kerjaan mereka itu seperti itu aja gitu, seperti itu aja, mulai dari Ahmad Dedat, Zakir Naik, lalu timbullah apologetik gadungan gitu ya, apologet katanya ya, debater atau kristolog abal-abal begitu ya. Mereka langsung diminati oleh para muslim ya. Tapi saya bilang muslim bukan semua, karena ada banyak muslim yang waras sekali, yang masih bisa melihat dan meng-cross check setiap tausiah mereka atau ceramah-ceramah mereka ya. Nah teman-teman yang terkasih, kalau kita mendengar video barusan ya, tidak ada yang bisa menjawab sebenarnya. Mereka hanya ingin berkelit atau membuat jawaban-jawaban yang di luar jangkauan begitu ya. Di luar jangkauan. Teman-teman coba lah simak dan dengarkan. Mereka hanya ingin berputar-putar kayak Zuma lah gitu ya, mungkin besar suara gitu. Mereka bergasing gitu, berputar-putar tanpa ilmu yang mereka tonjolkan. Argumentasi mereka itu memang ya tidak siap gitu, karena pada dasarnya kan keyakinan mereka ini tidak bisa dipertanyakan, dalam arti dikoreksi, atau malah misalnya seperti orang Kristen, sesama orang Kristen misalnya gini, oh bisa saling berdebat dengan keras, menunjukkan bukti-bukti begitu ya. Kalau di mereka mungkin tidak bisa seperti itu, karena sudah ada fakta terjadi gitu kan, bahwa seorang guru besar dari Kairo yang mempertanyakan isi Quran justru diperlakukan yang lain-lain kan, yang pada akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus kan ya, setelah melewati berbagai macam kesulitan sampai dia masuk dalam sebuah tahanan dan lain sebagainya, sampai sakit, dan akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus, dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dan membongkar, dan ada bukunya gitu ya. Nah teman-teman, melalui diskusi ini mereka tidak mengerti banyak hal gitu ya. Ya semoga tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Apa itu? Mereka suka menghafal, mereka suka berbahasa Arab, tetapi tidak tahu isinya. Yo kasihan toh, kasihan lah, masa hanya kepengen kelihatan beragamis oleh karena menghafal dalam bahasa Arab, lalu tidak tahu artinya. Ya sama aja kan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Situmorang gitu. Nah teman-teman, semoga mereka ini bisa berbenah diri gitu ya. Apa yang ditanyakan itu bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi untuk mengajarkan bahwa kalian itu mestinya lebih sibuk membahas Quran, hadis, mendalaminya, mempertanyakannya secara sejarah dan juga secara yang lain-lain supaya memperkuat iman kalian. Jangan kalian setiap hari pekerjaannya mengurusin iman kekristenan yang sudah final, yang sudah jelas, yang sudah sesuai dengan fakta sejarah. Itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, teman-teman yang terkasih, ya semoga mereka sadar ya, melalui pertanyaan-pertanyaan kritis daripada Bang Edis ini ya. Satu hal yang perlu kita tegaskan dari diskusi ini teman-teman, di saat mereka sibuk mengajarkan, membicarakan, mendiskusikan tentang iman kekristenan dengan bebas tanpa ada hambatan-hambatan begitu ya, maka tampil seorang Edis untuk mempertanyakan iman mereka. Ya alhasil pasti kebingungan lah mereka, sulitlah menjawab Bang Edis seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita kasih tahu adalah kita hanya ingin membuktikan bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang bisa dipertanyakan, bisa diutak-atik, dan karena dia kebenaran, karena iman yang benar, maka dia tidak mungkin bisa digeser. Kalian pasti paham ya teman-teman yang sering menonton video saya, paham maksud saya. Kalau iman itu benar, sekalipun ada yang bermaksud untuk menyimpangkan, ada maksud untuk menggeser, ada maksud untuk membuat dia menjadi palsu, itu tidak mungkin terjadi. Dan itulah yang terjadi yang diimani oleh kekristenan. Kristus itu pelaku sejarah dan hidup dalam sejarah. Dia pernah ada dalam sejarah. Maka hidupnya itu, kesaksiannya itu, saksi mata itu tidak mungkin dapat dipalsukan, sekalipun ada banyak orang yang mencoba untuk memalsukannya. Tidak akan mungkin dapat, itu jelas. Tidak mungkin dapat, karena sejarah itu tidak mungkin diubah-ubah, tidak mudah begitu ya, bahkan tidak mungkin lah gitu ya, karena itu pernah terjadi. Nah, itulah makanya kita bilang kalau iman itu dipertanyakan maka dijawab dengan tuntas. Ya memang orang meniru-niru bisa aja gitu ya, tapi tidak mungkin dapat digeser teman-teman. Oke, ya saya hanya ingin mengatakan Kristus berkata, ana huwas sirot, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayatu dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang esa kecuali melalui Kristus, hanya Dia. Percayalah, di dalam Dia ada kebenaran. Tidak perlu kepanasan teman-teman, tidak perlu baperan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Silakan berpikir sambil minum air putih. Semoga kalian percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Bye bye.